Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Miss Rina's video. And in this video we are gonna learn about apa itu will and would. Will and would. Will dan would artinya akan. Namun dalam beberapa kasus will dan would juga bisa berarti maukah. Oke, let's jump right in. Nah, untuk membuat kalimat menggunakan will atau would, rumusnya sama, yaitu subjek diikuti will atau would, kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama. Jadi kata kerja misal sing, berarti kata kerja yang digunakan adalah sing, bukan singing atau sang, seperti itu. Mari kita lihat contohnya untuk membuat kalimat positif menggunakan will dan would. Contoh nomor 1, will. I will sing, aku akan menyanyi. Nah, I di sini subjek, kemudian diikuti will, dan kemudian diikuti dengan kata kerja pertama atau verb 1. Nah, I will di sini mungkin dalam beberapa kasus, contohnya saat kita berbicara dalam speaking, I will sering disingkat menjadi I'll. Nah, kemudian sama dengan would, membuat kalimat positif tinggal subjek I, atau bisa juga subjek lain he, she, it, you, we, they, sama. Kemudian diikuti dengan would dan diikuti dengan kata kerja pertama, sing, I would sing. Nah, sama I would di sini bisa juga disingkat dengan I. Nah, kenapa sering terjadi singkatan seperti ini? Karena dalam bahasa Inggris terkadang kita ingin berbicara supaya lebih efisien, lebih pendek. Jadi untuk menghemat waktu juga. Kemudian untuk membuat kalimat negatif, kita tinggal tambahkan not saja. Contohnya, I will not sing, subjek diikuti will, ditambahkan not, kemudian diikuti kata kerja pertama. Dan will not sering disingkat menjadi I won't, I won't, dan artinya sama. Begitu juga dengan would, kalimat negatifnya tinggal ditambahkan not saja, I would, subjek diikuti would, kemudian tambahkan not, diikuti kata kerja pertama, dan lagi-lagi disingkat I would not, singkat menjadi I wouldn't sing. Nah, lalu bagaimana dengan kalimatannya? Mudah sekali, tinggal will atau would dipindahkan di depan subjek. Contohnya, will you sing, atau menggunakan subjek lain, will she sing, will she cook, atau will she read. Nah, begitu juga dengan would, sama, would you sing, atau would you read a book, would you like some coffee, seperti itu. Tinggal pindah will atau would di depan subjeknya. Oke. Lalu kalau artinya sama will dan would, kenapa harus ada dua, ada will dan would? Nah, dalam beberapa kasus will dan would memiliki perbedaan penggunaan. Oke, let's check it out. Mari kita cek. Oke, untuk yang pertama, will dapat berarti ketika ada kalimat atau ucapan yang menggunakan will, itu berarti arti kalimat tersebut menunjukkan ke waktu masa depan. Waktu masa depan bisa jadi 1 menit setelah waktu sekarang, atau setelah saya berbicara, contohnya, atau beberapa menit setelahnya, atau beberapa hari atau tahun setelahnya. Contohnya, I will go shopping at 9. Saya akan pergi berbelanja pukul 9. Jadi akan sendiri menunjukkan nanti kan, nanti akan dikerjakan. Dia akan shopping nanti pukul 9. Kemudian contoh selanjutnya, we will come back tomorrow. Kita akan kembali besok. Nah, besok sendiri sudah menunjukkan waktu di kemudian hari, waktu masa depan. Kemudian next, will juga menunjukkan promise, janji, atau willingness.
atau keinginan. Contohnya untuk keinginan ya, willingness, keinginan. Contohnya, I will give money to my sister in her birthday. Aku akan memberikan uang pada adikku di ulang tahunnya. Kemudian yang promise, janji, berarti seseorang akan melakukan sesuatu, janji melakukan sesuatu. Contohnya, she will not play video games. Dia tidak akan bermain video game jika she do not pass the test. Jika dia tidak lulus tes, gitu. Kemudian yang ketiga, will berarti seseorang sedang meminta request, permintaan, atau hanya bertanya. Contohnya, will you help me with this homework? Nah, di sini will bukan berarti akan ya, tapi lebih ke maukah. Will you help me with this homework? Maukah kamu membantuku dengan PR ini? Gitu. Kemudian untuk yang would punya dua fungsi, yaitu pertama untuk menunjukkan past habit, menunjukkan kebiasaan di masa lalu. Contohnya, he would dance well when he was a child. Dia biasanya, would di sini juga bisa artinya akan atau biasanya, tapi kebiasaan dulu, dia dulu biasanya berdansa atau menari ya dengan baik when he was a child, ketika dia masih anak-anak. Kemudian, nah, was di sini sudah menunjukkan waktu masa lampau. Kemudian contoh yang kedua, I would read many books in my 20s. Aku biasanya membaca banyak buku di umurku yang 20 tahunan. Nah, oke. Yang kedua, would juga menunjukkan polite offer atau tawaran atau permintaan yang sopan. Contohnya, would you like some tea? Maukah kamu minum teh? Apa kamu mau teh? Seperti itu ya. Jadi would di sini berarti maukah kamu? Nah, dan biasanya ketika bertanya menggunakan would you like, contoh lain, would you like to come with us, biasanya menunjukkan kalau permintaan ini atau tawaran ini sangatlah sopan, sangat formal gitu. Oke. This is the end of this video. I hope you learn a lot from this video. Saya harap kamu bisa mengerjakan soal portofolio minggu ini ya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.